Revolusi Industri 1.0. Revolusi Industri 1.0 terjadi sekitar abad ke-18, yaitu pada tahun 1760 sampai 1840 di Inggris. Penemuan penting yang mendorong terjadinya revolusi ini adalah mesin uap oleh James Watt yang memungkinkan terjadinya produksi massal dan mekanisasi di berbagai bidang, terutama bidang tekstil dan transportasi. Ciri utama revolusi industri 1.0 yaitu penemuan mesin uap yang menjadi tenaga penggerak utama menggantikan tenaga manusia dan hewan, perubahan dari tenaga kerja manual ke tenaga mesin, dan urbanisasi atau perpindahan penduduk desa ke kota. Dampak sosial dari revolusi industri 1.0 yaitu munculnya kawasan kumuh akibat urbanisasi, kesenjangan sosial akibat munculnya kelas pekerja, perubahan pola hidup masyarakat, dan timbul eksploitasi tenaga kerja. Dampak ekonomi dari revolusi industri 1.0 yaitu produktivitas meningkat tajam, pertumbuhan ekonomi dan perdagangan semakin pesat, kemunculan kapitalisme industri dan sistem pabrik, perubahan struktur pekerjaan dari petani menjadi buruh pabrik, dan harga barang lebih murah karena produksi massal. Selanjutnya ada revolusi industri 2.0. Revolusi ini terjadi sekitar akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, yakni antara tahun 1870 hingga 1914. Revolusi industri ini juga dikenal sebagai revolusi teknologi kedua atau revolusi teknologi dan sains, yang ditandai dengan lahirnya produksi massal dan penggunaan listrik. Revolusi ini merupakan kelanjutan dari revolusi industri 1.0, namun lebih maju karena mengintegrasikan penemuan ilmiah, otomatisasi, dan teknologi baru ke dalam sistem produksi. Ciri utama revolusi industri 2.0, yang pertama, penggunaan listrik. Penggunaan listrik yang menggantikan tenaga uap. Listrik memungkinkan mesin bekerja lebih efisien dan fleksibel. Yang kedua, produksi massal. Sistem produksi berkembang dari manufaktur manual ke sistem pabrik besar dengan jalur perakitan. Yang ketiga, automatisasi dasar. Mulai digunakan mesin-mesin otomatis sederhana, terutama dalam industri otomatis dan tekstil. Yang keempat, spesialisasi pekerjaan. Pekerjaan dibagi menjadi tugas-tugas kecil, sehingga pekerja lebih fokus pada satu bagian saja. Yang terakhir adalah penemuan penting, misalnya bola lampu oleh Thomas Alva Edison, mesin pembakar dalam atau internal combustion engine, dan sistem telekomunikasi awal, yakni telepon oleh Alexander Graham Bell. Dampak sosial dan ekonomi dari revolusi industri 2.0. Yang pertama, dampak sosial, yakni terjadi urbanisasi. Banyak orang pindah dari desa ke kota untuk bekerja di pabrik, yang memicu pertumbuhan kota besar. Kemudian, kelas buruh dan pengusaha. Munculnya kelas buruh industri dan kapitalis, yakni pemilik modal atau pabrik. Selanjutnya, perubahan pendidikan. Pendidikan mulai diarahkan pada keterampilan, teknis, dan vokasi atau kejurusan. Masalah sosial baru, seperti kemiskinan di kota, pemukiman kumuh, dan eksploitasi tenaga kerja anak-anak. Dampak ekonomi, yang pertama, peningkatan produksi. Sistem produksi massal membuat barang lebih cepat dan murah diproduksi. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Industri berkembang pesat, menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Yang ketiga, perluasan pasar global. Negara-negara industri mulai melakukan ekspansi pasar ke negara lain atau kolonialisme ekonomi. Yang keempat, perkembangan kapitalisme. Sistem ekonomi berbasis pasar dan modal semakin kuat. Dan yang terakhir, dominasi industri. Sektor industri mulai menggeser sektor pertanian sebagai penggerak utama ekonomi. Kita telah melihat bagaimana mesin uap mengawali era industri dan bagaimana listrik mempercepat produksi massal. Namun, ada satu revolusi industri yang mengubah cara kita hidup, bekerja, dan bahkan untuk berkomunikasi secara fundamental. Dan inilah revolusi industri 3.0. Revolusi industri 3.0 yang dimulai pada paruh kedua abad ke-20 adalah era digital yang didorong oleh penemuan semikonduktor. Komputer, internet, dan otomasi menjadi pilar utamanya.
Penemuan transistor dan sirkuit terintegrasi memungkinkan pembuatan komputer yang lebih kecil dan lebih terjangkau. Ini adalah kunci untuk membuka pintu menuju otomasi di pabrik-pabrik, dan yang paling penting adalah dalam rumah kita. Otomasi di pabrik tidak hanya meningkatkan efisiensi, tapi juga mengubah peran pekerja. Namun, dampak terbesarnya adalah lahirnya internet. Komunikasi tidak lagi dibatasi oleh jarak. Informasi menjadi tersedia di ujung jari kita, dari surat elektronik hingga media sosial, dari e-commerce hingga pencarian online. Internet menghubungkan kita semua dan membentuk sebuah desa global. Revolusi Industri 3.0 adalah fondasi dari dunia digital yang kita tinggali hari ini. Ia tidak hanya memperkenalkan teknologi baru, tapi juga mengubah pola pikir kita. Ia mempersiapkan kita untuk memasuki era selanjutnya, yaitu revolusi 4.0. Selanjutnya ada revolusi industri 4.0 yang muncul pada abad ke-21 pada tahun 2011 di dalam acara Hanover Trade Fair oleh sekelompok ahli dari berbagai bidang. Revolusi industri 4.0 ini merupakan lanjutan dari revolusi industri sebelumnya dengan ciri yaitu otomatisasi, di mana mesin dan robot secara otomatis menggantikan tugas-tugas manusia yang repetitif dan berbahaya. Selain otomatisasi, ada pun AI atau Artificial Intelligence yang digunakan untuk menganalisis data dalam jumlah yang besar dan menghasilkan keputusan yang lebih cerdas dan efisien. Di antara keduanya ada pun IoT atau Internet of Things yang menghubungkan perangkat sensor dengan mesin yang memungkinkan untuk berkomunikasi secara real time. Dampak sosial dari revolusi industri 4.0 ini adalah pasar kerja, di mana banyak pekerjaan manual dan repetitif digantikan oleh robot, sehingga menuntut pekerja untuk memiliki keterampilan di bidang teknologi dan analitik data. Dampak revolusi industri 4.0 dalam bidang ekonomi salah satunya adalah proses produksi menjadi lebih cepat dan efisien. Selain itu juga terciptanya e-commerce dan e-demand. Setelah revolusi industri 4.0, muncullah revolusi industri 5.0 yang disebut juga dengan Society 5.0 yang diperkenalkan oleh Jepang. Konsep ini muncul karena kekhawatiran dari revolusi industri 4.0 yang dianggap terlalu fokus pada teknologi dan kurang memperhatikan peran manusia. Tujuan revolusi industri 5.0 ini yaitu menciptakan keseimbangan antara teknologi dan manusia, di mana teknologi menjadi alat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Ciri utama dari revolusi industri 5.0 ini adalah kolaborasi manusia-robot, di mana robot berfungsi sebagai asisten yang membantu manusia dalam pekerjaan yang rumit dan berat. Sementara itu, manusia akan mengambil peran yang membutuhkan kreativitas, empati, dan pengambilan keputusan yang kompleks. Adapun dampak ekonomi dan dampak sosial dari revolusi industri 5.0 ini. Dampak sosialnya adalah berkurangnya kesenjangan sosial karena fokusnya pada inklusivitas, yaitu upaya memastikan setiap orang merasa dihargai dan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat, tempat kerja, atau kelompok manapun. Dampak ekonominya yaitu terciptanya lapangan kerja baru yang membutuhkan keterampilan humanis dan teknis.